Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini, hari Jumat, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kita dapat menghadiri pengajian rutin ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kedatangan kita kemari insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu sekalian tergolong ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya pengajian ini kemarin diminta sama ibu pas mula-mula COVID dulu bu ya. Jadi saya tengok banyak semua pengajian dibatalkan. Walaupun waktu itu saya tahu juga ada juga yang berani. Namun akhirnya apapun ikut juga, minta maaf. Akhirnya pengajian waktu itu dibatalkan juga bu ya. Ternyata alhamdulillah ibu masih ingat juga, lebih kurang seminggu yang lalu dihubungin. Alhamdulillah kebetulan pas kosong. Ya alhamdulillah malah hari ini sore ini saya bisa datang untuk mengisi pengajian ibu-ibu sekalian. Kemudian juga terima kasih ibu sudah menyampaikan tadi ya. Walaupun memang kondisi sekarang sampai hari ini kalau bicara umrah memang masih belum dibuka bu. Belum dibuka. Walaupun sudah ada yang tawaf sa'i, itu khusus untuk orang yang tinggal di Saudi Arabia. Adapun yang di luar Saudi belum ada. Dan mereka pun itu hanya khusus tawaf sa'i saja. Selesai itu tidak boleh berdiam di masjid. Langsung keluar. Adapun untuk sholat di Masjidil Haram sampai hari ini masih belum dibuka. Maka mudah-mudahan ibu yang kami muliakan, bukan pesan promo yang ingin kami sampaikan, tapi sebenarnya adalah begitulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu tentaranya kepada kita, yaitu berupa virus ya kan bu? Virus apa namanya bu? Corona COVID-19 ya kan? Itu saja Allah turunkan akhirnya subhanallah. Berapa banyak hari ini yang benar-benar kita merasakan luar biasa dampak dari virus ini ya bu ya. Mulai dari tidak boleh sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh juga melaksanakan ibadah haji subhanallah ya bu ya. Tidak pernah dalam sejarah yang kita tahu, walaupun sebelum-sebelumnya ada. Namun subhanallah di masa hari ini kita melihat itu langsung. Tidak ada yang melaksanakan ibadah haji subhanallah ya. Padahal yang melaksanakan ibadah haji ini sudah berapa tahun nunggunya bu? Ada yang mungkin kalau yang daftar dulu mungkin 8 tahun, 9 tahun. Walaupun daftar haji sekarang, saya dengar beberapa hari yang lalu ada yang daftar, itu untuk asahan daftar tunggunya sudah 18 tahun bu. Untuk asahan. Subhanallah. Jadi inilah hari yang kita lihat dan langsung kita dengar ya. Betapa luar biasa ketika Allah turunkan, semua mengalami dampak yang luar biasa. Mulai dari ekonomi ya kan bu, mulai dari pekerjaan, berapa banyak yang di PHK ya bu ya, mulai dari aktivitas sehari-hari. Jadi kerjaan kita di rumah selama ini hanya di rumah saja bersama dengan anak-anak. Akhirnya oma-oma sibuklah mencari
Kesibukannya Bu ya? Cari apa jadi Bu? Jadi akhirnya nanam bunga, ya kan? Tanam tanaman bunga keladi Bu ya. Kalau dulu tak dipandang orang ya kan Bu, habis bercampaan di sana ya kan. Namun inilah hikmahnya ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena ketika kita merasakan itu, akhirnya kita juga di hati kita bisa mengatakan, ya Allah, luar biasa nikmat yang Engkau berikan. Betul tidak Bu? Ya, coba bayangkan Ramadan kemarin, berapa banyak kita yang tidak sholat tarawih di masjid, ya kan Bu? Padahal berapa tahun kita sudah Allah beri waktu, beri juga bisa bernafas, tetap insya Allah Ramadan sholat tarawihnya di masjid. Namun tahun lalu subhanallah banyak yang diantara kita akhirnya karena mengikut fatwa dan lain sebagainya tidak sholat di masjid kita masing-masing. Tapi inilah subhanallah cobaan. Dan itu kita rasakan langsung ya. Betapa luar biasa Ramadan kita bisa sholat di masjid, tiba-tiba tidak bisa sholat. Ramadan banyak orang bisa beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba tidak bisa. Ya subhanallah, pas melaksanakan ibadah haji akhirnya tidak bisa, subhanallah. Maka ibu yang kami muliakan, pasti diantara kita ada yang tahun lalu termasuk yang memang jadwalnya berangkat haji namun tertunda ya Bu ya. Bahkan yang tahun depan akhirnya tertunda lagi. Dan ini kita tidak tahu ibu yang kami muliakan, akankah tahun depan kuota itu bakal full seperti biasa? Katakan jamaah haji Indonesia totalnya adalah 220.000 orang untuk seluruh jamaah haji Indonesia yang berangkat. Apakah tahun depan 2021 total kuota itu juga segitu? Kita juga belum tahu. Ya, subhanallah. Maka doa kita bersama, ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semuanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian begini pun berkumpul-kumpul tak boleh ya kan Bu? Akhirnya tak ada baca Yasin, tak ada mendengarkan pengajian. Ada mendengar pengajian Ustaz dari mana? Dari handphone. Sebentar saja pun udah banyak mengganggu ya kan Bu? Datanglah cucu, datanglah anak, anda apa? Oh enggak pakai handphone. Akhirnya tak jadi mendengarkan pengajian. Maka ibu yang kami muliakan, inilah namanya nikmat besar yang Allah berikan. Hari ini kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama. Ya subhanallah, ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Namun di dalam surah Ar-Rahman Allah sering mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa kali Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Maka nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan. Ibu yang kami muliakan, ya Ustaz minta maaf ya, tukar posisi ini. Ibu yang kami muliakan, ini kira-kira bisanya konsentrasi kan? Saya tengok di luar udah agak mondung ini ha. Jangan-jangan rahmat Bu ya, jangan-jangan di hati coba agaknya ini Ustadz ini salose. Begitu juga hujan di luar, coba janganlah copat agaknya turun rahmat. Baik ibu yang kami muliakan, di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, khairul a'mal atau ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Ibu yang kami muliakan, ini menjadi pertanyaan ya, yang akhirnya mudah-mudahan kita akan mendapatkan jawaban. Ya, ketika Rasul ditanya, amal apakah ayyul a'mal ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Mungkin kita akan beranggapan amal yang disukai Allah itu adalah misalnya haji. Kita akan beranggapan amal yang disukai Allah itu adalah misalnya puasa. Mungkin kita akan beranggapan sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seorang hamba ayyudawam, bahwa dia mendawamkan amal tadi ya,
dia meneruskan membiasakan amal tadi, ya, walaupun amal itu adalah kecil. Ya. Beliau biasakan amal tadi, ibu yang kami muliakan, beliau continue istiqamah melaksanakan amal tadi walaupun amal tadi kecil di mata kita. Ibu yang kami muliakan, ya, ini menjadi i'tibar bagi kita. Terkadang banyak kita dalam beramal tidak istiqamah. Hari ini kita beramal A, besok tinggalkan, lakukan lagi dosa. Hari ini kita beramal, besok sudah lakukan lagi dosa. Hari ini kita beramal, besok tinggalkan, lakukan lagi dosa. Ibu yang kami muliakan, ya, hari ini ibu-ibu orang tuaku sekalian, ya, terkadang di dalam hati kita, ya Allah, kenapalah aku sulit kali dalam beramal. Ya Allah, kenapalah amal ini tidak bisa kudawamkan, istiqamah dalam melaksanakan. Ya Allah, kenapa umurku sudah sekian, namun aku juga sholat 5 waktu belum tuntas, masih tinggal-tinggal. Ya Allah, aku sudah usia sekian, kenapalah ibadahku ini sampai hari ini masih juga belum beres. Ibu yang kami muliakan orang tuaku sekalian, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, bahwa kita semua ini satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasibu bihil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali kita nanti yang dihisab pada hari kiamat ibadah kita adalah ibadah salat. Idza saluhat salatuhu saluhat a'maluh. Kalaulah ibadah salat kita bagus, maka insyaallah ibadah yang lain pun akan jadi bagus. Wa idza fasadat salatuhu fasadat a'maluh. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah salat kita, ibu yang kami muliakan, rusak, tidak bagus, bolong-bolong, maka yakinlah amal yang lain pun akan juga menjadi rusak. Ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian yang kami muliakan, ya, terkadang kita kurang dalam menghayati apa yang Allah berikan. Hari ini kita sudah Allah berikan nikmat yang banyak. Mulai dari nikmat umur, ya Bu, ya. Mulai dari nikmat rezeki, mulai dari nikmat anak, ya kan? Mulai dari nikmat yang lain-lainnya. Namun kita, ibu yang kami muliakan, ya, kurang bisa meresapi, menghayati, kalau bahasa kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Karena bentuk syukur itu, ibu yang kami muliakan, adalah syukur yang mana di samping anggota tubuh kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan, tetapi juga dibarengi dengan amal ibadah yang kontinu, amal ibadah yang berterusan, ya, bukan amal ibadah yang hari ini kita laksanakan, besok sudah pula kita melakukan yang tidak baik, besok baik, kebaikan kita lakukan, kemudian dosa lagi kita lakukan. Ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian yang kami muliakan, ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, sampai kerjanya membunuh dan lain sebagainya, ya, membunuh dan membunuh. Banyak pekerjaan yang tidak baik dia kerjakan. Namun subhanallah, ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, ya, satu ketika beliau ditanya, maukah engkau senantiasa akan jujur kepadaku? Ya. Alhamdulillah beliau menepati apa yang ditanyakan oleh Rasul. Istiqamah dengan bagaimana beliau senantiasa jujur kepada Rasul. Akhirnya subhanallah, dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya orang bejat akhirnya jadi orang baik. Subhanallah, ya. Maka kita juga, ibu yang kami muliakan, jangan merasa sombong, ya. Sholat 5 waktu kita alhamdulillah senantiasa kita kerjakan, tapi kita riak, cerita sana sini sama orang. Infak sedekah biasa kita lakukan, tapi kita riak, ujub, cerita-cerita ke sana sini, subhanallah, ya.
Justru ibu yang kami muliakan, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya, semua pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi dan dorongannya adalah lillahi ta'ala. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang kami muliakan, kita alhamdulillah sholat 5 waktu sudah biasa. Bismillah terus kerjakan ibu, jangan pernah tinggal. Ada amal yang kecil biasa kita lakukan. Apa Ustaz? Biasa setiap hari nyimpan uang 1.000 rupiah. Ya Bu ya, berapa Bu? 1.000 rupiah. Untuk apa? Nanti pas cukup 1 bulan, lebih kurang jumlahnya 30.000, akan saya infakkan. Baik misalnya infakkan ke fakir miskin, infakkan misalnya ibu yang kami muliakan setiap bulan beli Al-Quran. Beli apa ibu? Al-Quran. Untuk apa? Subhanallah, sekarang banyak di tempat kita rumah tahfiz. Yang subhanallah, sebenarnya kita bersyukur kepada Allah, ya. Kalau dulu tidak sebanyak sekarang ini rumah tahfiz, betul tidak Bu? Subhanallah, kita bersyukur. Anak-anak kita banyak sekarang kita antar ke rumah tahfiz, ya. Walaupun terkadang saya juga kasihan melihat, ya kan, bagaimana guru-guru yang mereka sebenarnya ikhlas, namun sebenarnya gajinya tidak terlalu besar ibu, ya. Karena datang memang ikhlas, pembayaran sesuai dengan berapa yang dibayar oleh anak-anak murid, ya kan, siswa. Inilah yang hari-hari mereka dapatkan. Namun ibu yang kami muliakan, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, setiap hari 1.000 Bu. Kira-kira 1.000 sekarang Nek, adonya nilainya Nek? Tak ada lagi Nek. Tapi kalau masa saya dulu bayar limpeh pun masih laku, ya kan Bu. Berapa beli roti? 5 perak. Berapa beli kerupuk? 5 perak. Masih laku, ya. Kalau dulu ada lagi selawi, ya kan Nek. Nah, sekarang tak ada lagi bayar. Semua, ya kan, makanan minimal harganya 100. Itu pun kalau ada, ya kan, tak ada. Nilai uang saja yang ada 100, tapi kalau makanan tak ada lagi, ya kan Bu. Minimal orang gopek sekarang membeli makanan. Nah subhanallah, kita coba dawamkan. 1 hari 1.000 perak, masukkan celengan 1.000 perak. Nanti insya Allah di akhir bulan, ibu yang kami muliakan, beli Al-Quran, ya kan. Hari ini kita wakaf Al-Quran di mana misalnya? Di depan ada masjid. Masjid apa Bu? Baitur satu, ya kan Bu. Terkadang orang beranggapan wakaf ini mesti banyak, ataupun beranggapan infak ini mesti banyak, padahal tidak. 1.000 perak, alhamdulillah tiap bulan dapat 1 Al-Quran Bu, ya kan. Begitu juga tiap bulan, akhirnya setahun Bu, berapa banyak kita wakaf Al-Quran? 12 buah, subhanallah. Bayangkan ibu yang kami muliakan, 12 buah dibaca sama anak-anak yang belajar Al-Quran. Masya Allah, ya, pahala mengalir. Dibaca pula insya Allah dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Selama ibu yang kami muliakan, dia membaca Al-Quran terus menerus, ya, kemudian menjadi imam, jadi hafiz Al-Quran, kemudian diajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah, selama itu pula pahalanya mengalir terus sama kita ibu yang kami muliakan. Ini luar biasa, ya, luar biasa ibu yang kami muliakan, ya. Cuma terkadang di sini kita tidak mau melazimkan. Padahal kalau kita pikir-pikir, 1.000 perak tak ada lagi nilainya. Sekarang anak-anak, ya kan Bu, dikasih jajan 1.000, oh enggak Bu? Udah tahu enggak lagi, betul Bu? 1.000 nah 1.000. Mau beli apa? Berapa Bu? Goceng. Nah, 5.000, ya kan. Kalau 1.000 tak laku lagi, ya. Itulah anak-anak sekarang. Kalau dulu bayar 1.000 udah yang bosaran. Udah mogah, ya kan Bu? Bu gila 7 mama, habis itu pergi dari orang tua, udah sonyum-sonyum mama, ya kan? Udah banyak bisa dibeli di sekolah. Kalau dulu pula bayar beli mie cuma 100 peraknya, ya kan Bu? Beli bakso pun dulu berapa Bu? 300 perak, 250 perak, ya kan Bu? Sekarang di mana dapat bakso lagi segitu? Kuahnya saja pun tak dapat, ya kan Bu? Apalagi mie sama baksonya, kuahnya pun tak dapat. Nah, ibu yang kami muliakan, itu baru ibadah yang kecil. Berapa Bu? 1.000 perak per hari, ya. Kemudian juga ibu yang kami muliakan, ada juga ibadah-ibadah yang lain. Nah, ibu yang kami muliakan, kuncinya adalah bagaimana kita mendawamkan, bagaimana kita istiqamah,
Apa misalnya yang lain ibu yang kami muliakan? Setiap hari kita dawamkan istighfar. Sebanyak berapa kali? Misalnya 1000 kali. Ya kan Bu? Bangun kita pagi istighfar, ya. Begitu juga siap sholat istighfar. 5 waktu sholat istighfar. Subhanallah, ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga ibu yang kami muliakan, ya kan? Sambil kita membersihkan bunga, ya kan Bu? Biasanya sekarang oma-oma ini banyak bunganya dia kan. Nah, pokoknya ada istilah meramban namanya. Ada meramban istilahnya. Tahu meramban Bu ya? Nah, begitu oma-oma ini, enggak buku banyak ya kan? Tapi tak mengeluarkan uang kan gitu kan. Meramban lah ke sana sini gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah dapat bunga satu saat pula janganlah pelit. Awalnya dapat meramban ya kan, tiba-tiba enggak dijual pula, ya kan? Nah, ada yang meminta kasih, ya kan Bu? Begitulah ibu yang kami muliakan hidup ini, ya kan? Dulu orang tak mengenal bunga, benar nggak Bu? Dulu beberapa tahun yang lalu yang terkenal itu musim batu, ya kan Bu? Si ibu, ayah-ayah batu cincin, ya kan? Sampai akhirnya terkadang di tangan tuh Bu, bukan lagi satu, limo ada batu cincinnya, begini Bu ya. Ya kan? Limo. Apalagi kalau ditengok si Hotman Paris, ya kan Bu, yang suka tangannya begini, kenapa? Cincin semua di sini. Banyak cincinnya. Subhanallah. Nah sekarang lain pula. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini, musim bunga pula, ya kan Bu? Padahal kalau ditengok, macam kemarin ada orang saya tengok, bunganya di rawa-rawatnya. Pas kami pergi ke ladang, ada bunga itu, ya kan? Nah, tapi sekarang sudah mahal harganya, kok dulu yang bayar, ya kan Bu? Dan macam-macam pula namanya, ya kan? Ada yang janda bolong, macam-macam masih namanya. Ada yang gelombang cinta, entah apa namanya, ya kan? Nah, makin aneh namanya, makin mahal pula harganya, ya kan Bu? Subhanallah. Terkejut saya Bu. Ada pernah saya tengok di Facebook, ya kan? Harga bunga 150 juta. Apa aja? Yang ada putih sama hijaunya. Betul Bu ya? Separuh putih, separuh hijau. Ya Allah, saya pikir nanggawat lah harganya sampai 150 juta, ya kan Bu? Tapi itulah namanya lah kalau udah musim. Rupanya dulu pun kata orang tuh gelombang cinta dan lain-lain pas musimnya dulu sampai juga 50 juta katanya. Ya Allah, subhanallah. Samalah dengan musim batu dulu, ya kan Bu? Batu yang ini harganya sekian juta. Kalau sudah ikut kontes lain lagi sampai ratusan juta, subhanallah, ya. Ibu yang kami muliakan, kembali kepada hadis tadi, ya. Amal yang kecil namun kita dawamkan. Ibu alhamdulillah bisa mendawamkan setiap hari sholat duha. Silakan bismillah sholat duha. Ibu biasa mendawamkan hanya 2 rakaat. Ibu bisa mendawamkan alhamdulillah 8 rakaat. Bismillah, silakan 8 rakaat, ya. Ibu biasa mendawamkan alhamdulillah sholat tahajud tiap malam minimal 2 rakaat. Bismillah, silakan, ya. Silahkan dawamkan 2 rakaat. Jangan terlalu ibu kita merasa memberatkan, ya. Kalau kita rasa sanggupnya bangun jam 5 kurang, katakan misalnya Bu jam 4.45, silahkan, ya. Jangan dipaksakan mesti sepertiga malam. Takutnya sekarang sholat sunat, sholat sunat dapat, sholat wajib lewat. Jangan seperti itu, ya. Silakan bangun jam berapa? Jam 4.45. Hanya berapa rakaat? 2 rakaat, silakan, ya. Ya, alhamdulillah sholat sunat dapat, sholat wajib juga dapat. Kita ini kan terkadang terbalik-balik, ya kan Bu? Sholat sunat dikerjakan, sholat yang wajib ditinggalkan. Janganlah pula begini bayar, ya kan? Sementara yang pertama kali dihisab itu nanti adalah sholat wajib, ya. Jangan yang wajibnya kita tinggalkan, sementara yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Ibu yang kami muliakan, ya, banyak ibadah-ibadah yang memang ringan, insya Allah bisa kita dawamkan. Sambil kita menyiram bunga, ya kan Bu, membersihkan bunga, ya. Biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya biasa juga Bu,
ada kebetulan memelihara ikan sedikit di samping rumah. Pas ngasih makan, tetap sambil berzikir kepada Allah. Ya, mudah-mudahan satu saat walaupun dia tidak katakan bisa ya berkata-kata, tidak bisa seperti kita manusia Allah berikan akal, tapi itu satu saat akan menjadi saksi. Ya, kalau kita sering berzikir, lidah kita sering mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang kami muliakan, ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, jaddidu imanakum. Kata Rasul, seringlah kamu perbaharui iman kamu. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddid imanana? Ya Rasul, bagaimana kami caranya memperbaharui iman kami? Maka kata Rasul, jawabannya adalah aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kamulah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ibu yang kami muliakan, masa Covid-19 ini, sering gak kita, Bu, meninggal orang-orang yang meninggal dunia? Sering tidak, Bu? Sering. Ya, tetangga kemarin ada yang meninggal, 2-3 hari kemudian ada yang meninggal, ya kan? Seminggu kemudian ada yang meninggal. Subhanallah, ya. Walaupun ingat, bukan karena Covid, tapi memang sudah datang ajalnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ibu yang kami muliakan, dunia ini adalah tempat kita sementara, namun akhirat selama-lamanya. Maka oleh karenanya, ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, mari kita bersibuk-sibuk, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk persiapan apa, Bu? Akhirat kita. Ya, tidak salah ibu menabung uang, tidak salah. Namun jangan uang hanya ditabung, tapi juga harus ada tabungan akhirat. Ya, jangan sibuk-sibuk hari-hari kerja, pagi, siang, malam. Namun ingat, jangan lupa juga kerja kita setiap hari untuk persiapan akhirat. Jangan lupa, ibu yang kami muliakan, ya. Maka mudah-mudahan ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, di saat masanya sudah tiba, ya, namun kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah siap ibu yang kami muliakan, ya. Sudah siap untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita datangnya dari siapa? Allah. Semua kita milik siapa? Allah. Akan kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak salah perbanyak juga zikir Allah. Allah, 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 Allah. Ya, supaya apa? Kita ingat kepada Allah. Allah Rabb, Tuhan yang menciptakan kita. Ibu yang kami muliakan, ya, mudah-mudahan ibu sekalian yang kami muliakan, apa yang kami sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibu yang kami muliakan, kita bisa tetap istiqamah, ya, bisa tetap teguh pendirian melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan. Maka mari pertama sekali kita istiqamah dari amal-amal wajib dulu, ibu yang kami muliakan, ya. Amal wajib mulai dari salat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Ini adalah amal wajib. Nah, setelah itu mari kita barengi juga dengan ibadah-ibadah sunnah, ibu yang kami muliakan. Ayo, ibadah sunnah apa yang bisa kita dawamkan? Salat duha, ya Bu, ya. Qiyamul lail, tahajud, wudu, infak, sedekah, ya. Atau juga tilawah Al-Qur'an, silakan. Ya, subhanallah, apa yang bisa kita dawamkan, maka mudah-mudahan ini menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ibu, yang namanya amal baik, lebih baik biarlah Allah yang melihat. Jangan kita ingin sesekali dipuji, mengumbar, bercerita kepada orang lain. Cukuplah Allah yang menilai, karena Allah juga nanti yang akan memberikan imbalan kepada kita setiap dari amal ibadah yang kita lakukan.
Baik ibu yang kami muliakan, demikian. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Silakan ibu yang kami muliakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini, hari Jumat, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, kita dapat menghadiri pengajian rutin ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kedatangan kita kemari insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu sekalian tergolong ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya pengajian ini kemarin diminta sama ibu pas mula-mula COVID dulu bu ya. Jadi saya tengok banyak semua pengajian dibatalkan. Walaupun waktu itu saya tahu juga ada juga yang berani. Namun akhirnya apapun ikut juga, minta maaf. Akhirnya pengajian waktu itu dibatalkan juga bu ya. Ternyata alhamdulillah ibu masih ingat juga, lebih kurang seminggu yang lalu dihubungin. Alhamdulillah kebetulan pas kosong. Ya, alhamdulillah malah hari ini sore ini saya bisa datang untuk mengisi pengajian ibu-ibu sekalian. Kemudian juga terima kasih ibu sudah menyampaikan tadi ya. Walaupun memang kondisi sekarang sampai hari ini kalau bicara umrah memang masih belum dibuka bu. Belum dibuka. Walaupun sudah ada yang tawaf sa'i, itu khusus untuk orang yang tinggal di Saudi Arabia. Adapun yang di luar Saudi belum ada. Dan mereka pun itu hanya khusus tawaf sa'i saja. Selesai itu tidak boleh berdiam di masjid. Langsung keluar. Adapun untuk sholat di Masjidil Haram sampai hari ini masih belum dibuka. Maka mudah-mudahan ibu yang kami muliakan, bukan pesan promo yang ingin kami sampaikan, tapi sebenarnya adalah begitulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu tentaranya kepada kita, yaitu berupa virus ya kan bu? Virus apa namanya bu? Corona COVID-19 ya kan? Itu saja Allah turunkan akhirnya subhanallah. Berapa banyak hari ini yang benar-benar kita merasakan luar biasa dampak dari virus ini ya bu ya. Mulai dari tidak boleh sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, tidak boleh juga melaksanakan ibadah haji subhanallah ya bu ya. Tidak pernah dalam sejarah yang kita tahu, walaupun sebelum-sebelumnya ada. Namun subhanallah di masa hari ini kita melihat itu langsung. Tidak ada yang melaksanakan ibadah haji subhanallah ya. Padahal yang melaksanakan ibadah haji ini sudah berapa tahun nunggunya bu? Ada yang mungkin kalau yang daftar dulu mungkin 8 tahun, 9 tahun. Walaupun daftar haji sekarang, saya dengar beberapa hari yang lalu ada yang daftar, itu untuk asahan daftar tunggunya sudah 18 tahun bu. Untuk asahan. Subhanallah. Jadi inilah hari yang kita lihat dan langsung kita dengar ya. Betapa luar biasa ketika Allah turunkan, semua mengalami dampak yang luar biasa. Mulai dari ekonomi, ya kan bu? Mulai dari pekerjaan, berapa banyak yang di PHK ya bu ya? Mulai dari aktivitas sehari-hari.
Jadi kerjaan kita di rumah selama ini hanya di rumah saja bersama dengan anak-anak. Akhirnya oma-oma sibuklah mencari kesibukannya Bu ya. Cari apa jadi Bu? Jadi akhirnya nanam bunga ya kan? Tanam tanaman bunga keladi Bu ya. Kalau dulu tak dipandang orang ya kan Bu, habis bercampaan di sana ya kan. Namun inilah hikmahnya ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena ketika kita merasakan itu, akhirnya kita juga di hati kita bisa mengatakan, ya Allah, luar biasa nikmat yang Engkau berikan. Betul tidak Bu? Ya, coba bayangkan Ramadan kemarin berapa banyak kita yang tidak sholat tarawih di masjid. Ya kan Bu? Padahal berapa tahun kita sudah Allah beri waktu, beri juga bisa bernafas, tetap insya Allah Ramadan sholat tarawihnya di masjid. Namun tahun lalu subhanallah banyak yang diantara kita akhirnya karena mengikut fatwa dan lain sebagainya tidak sholat di masjid kita masing-masing. Tapi inilah subhanallah cobaan, dan itu kita rasakan langsung ya, betapa luar biasa Ramadan kita bisa sholat di masjid, tiba-tiba tidak bisa sholat. Ramadan banyak orang bisa beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba tidak bisa. Ya subhanallah, pas melaksanakan ibadah haji akhirnya tidak bisa, subhanallah. Maka ibu yang kami muliakan, pasti diantara kita ada yang tahun lalu termasuk yang memang jadwalnya berangkat haji namun tertunda ya Bu ya. Bahkan yang tahun depan akhirnya tertunda lagi. Dan ini kita tidak tahu ibu yang kami muliakan, akankah tahun depan kuota itu bakal full seperti biasa? Katakan jamaah haji Indonesia totalnya adalah 220.000 orang untuk seluruh jamaah haji Indonesia yang berangkat. Apakah tahun depan 2021 total kuota itu juga segitu? Kita juga belum tahu. Ya, subhanallah. Maka doa kita bersama, ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semuanya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengajian begini pun berkumpul-kumpul tak boleh ya kan Bu? Akhirnya tak ada baca Yasin, tak ada mendengarkan pengajian. Ada mendengar pengajian Ustaz dari mana? Dari handphone. Sebentar saja pun udah banyak mengganggu ya kan Bu? Datanglah cucu, datanglah anak, anda apa? Oh enggak pakai handphone. Akhirnya tak jadi mendengarkan pengajian. Maka ibu yang kami muliakan, inilah namanya nikmat besar yang Allah berikan. Hari ini kita bisa duduk bersama, berkumpul bersama. Ya subhanallah, ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Namun di dalam surah Ar-Rahman Allah sering mengulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beberapa kali Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa kata Allah? Maka nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan. Ibu yang kami muliakan, ya Ustaz minta maaf ya, tukar posisi ini. Ibu yang kami muliakan, ini kira-kira bisanya konsentrasi kan? Saya tengok di luar udah agak mondung ini ha. Jangan-jangan rahmat Bu ya, jangan-jangan di hati coba agaknya ini Ustadz Nisa Lose. Begitu juga hujan di luar, coba janganlah copat agaknya turun rahmat. Baik ibu yang kami muliakan, di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, khairul a'mal atau ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Ibu yang kami muliakan, ini menjadi pertanyaan ya, yang akhirnya mudah-mudahan kita akan mendapatkan jawaban. Ya, ketika Rasul ditanya, amal apakah ayyul a'mal ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Mungkin kita akan beranggapan amal yang disukai Allah itu adalah misalnya haji. Kita akan beranggapan amal yang disukai Allah itu adalah misalnya puasa. Mungkin kita akan beranggapan sedekah, infak dan lain sebagainya. Ya, ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
bahwa seorang hamba ayyudawam, bahwa dia mendawamkan amal tadi, ya, dia meneruskan membiasakan amal tadi, ya, walaupun amal itu adalah kecil, ya. Beliau biasakan amal tadi, ibu yang kami muliakan, beliau continue istiqamah melaksanakan amal tadi walaupun amal tadi kecil di mata kita. Ibu yang kami muliakan, ya, ini menjadi i'tibar bagi kita. Terkadang banyak kita dalam beramal tidak istiqamah. Hari ini kita beramal A, besok tinggalkan, lakukan lagi dosa. Hari ini kita beramal, besok sudah lakukan lagi dosa. Hari ini kita beramal, besok tinggalkan, lakukan lagi dosa. Ibu yang kami muliakan, ya, hari ini ibu-ibu orang tuaku sekalian, ya, terkadang di dalam hati kita, ya Allah, kenapalah aku sulit kali dalam beramal. Ya Allah, kenapalah amal ini tidak bisa kudawamkan, istiqamah dalam melaksanakan. Ya Allah, kenapa umurku sudah sekian, namun aku juga sholat 5 waktu belum tuntas, masih tinggal-tinggal. Ya Allah, aku sudah usia sekian, kenapalah ibadahku ini sampai hari ini masih juga belum beres. Ibu yang kami muliakan orang tuaku sekalian, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, bahwa kita semua ini satu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasibu bihil 'abd yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali kita nanti yang dihisab pada hari kiamat ibadah kita adalah ibadah salat. Idza saluhat salatuhu saluhat a'maluh. Kalaulah ibadah salat kita bagus, maka insya Allah ibadah yang lain pun akan jadi bagus. Wa idza fasadat salatuhu fasadat a'maluh. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah salat kita, ibu yang kami muliakan, rusak, tidak bagus, bolong-bolong, maka yakinlah amal yang lain pun akan juga menjadi rusak. Ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian yang kami muliakan, ya, terkadang kita kurang dalam menghayati apa yang Allah berikan. Hari ini kita sudah Allah berikan nikmat yang banyak, mulai dari nikmat umur, ya Bu, ya, mulai dari nikmat rezeki, mulai dari nikmat anak, ya kan, mulai dari nikmat yang lain-lainnya. Namun kita, ibu yang kami muliakan, ya, kurang bisa meresapi, menghayati, kalau bahasa kita kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Karena bentuk syukur itu, ibu yang kami muliakan, adalah syukur yang mana di samping anggota tubuh kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan, tetapi juga dibarengi dengan amal ibadah yang kontinu, amal ibadah yang berterusan, ya, bukan amal ibadah yang hari ini kita laksanakan, besok sudah pula kita melakukan yang tidak baik, besok baik, kebaikan kita lakukan, kemudian dosa lagi kita lakukan. Ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian yang kami muliakan, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, sampai kerjanya membunuh dan lain sebagainya, ya, membunuh dan membunuh. Banyak pekerjaan yang tidak baik dia kerjakan. Namun subhanallah, ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, ya, satu ketika beliau ditanya, "Maukah engkau senantiasa akan jujur kepadaku?" Ya. Alhamdulillah beliau menepati apa yang ditanyakan oleh Rasul. Istiqamah dengan bagaimana beliau senantiasa jujur kepada Rasul. Akhirnya subhanallah, dengan izin Allah, Bapak Ibu sekalian, yang tadinya orang bejat akhirnya jadi orang baik. Subhanallah, ya. Maka kita juga, ibu yang kami muliakan, jangan merasa sombong, ya. Sholat 5 waktu kita alhamdulillah senantiasa kita kerjakan, tapi kita riak, cerita sana sini sama orang.
Infak sedekah biasa kita lakukan, tapi kita riak, ujub, cerita-cerita kesana sini, subhanallah ya. Justru ibu yang kami muliakan, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ya, semua pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dan dorongannya adalah lillahi ta'ala. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang kami muliakan, kita alhamdulillah sholat 5 waktu sudah biasa. Bismillah terus kerjakan ibu, jangan pernah tinggal ya. Ada amal yang kecil biasa kita lakukan. Apa Ustaz? Biasa setiap hari nyimpan uang 1.000 rupiah ya Bu ya. Berapa Bu? 1.000 rupiah. Untuk apa? Nanti pas cukup 1 bulan, lebih kurang jumlahnya 30.000, akan saya infakkan. Baik misalnya infakkan ke fakir miskin, infakkan misalnya ibu yang kami muliakan setiap bulan beli Al-Quran. Beli apa ibu? Al-Quran. Untuk apa? Subhanallah, sekarang banyak di tempat kita rumah tahfiz. Yang subhanallah, sebenarnya kita bersyukur kepada Allah ya. Kalau dulu tidak sebanyak sekarang ini rumah tahfiz, betul tidak Bu? Ya. Subhanallah, kita bersyukur. Anak-anak kita banyak sekarang kita antar ke rumah tahfiz ya. Walaupun terkadang saya juga kasihan melihat ya kan, bagaimana guru-guru yang mereka sebenarnya ikhlas, namun sebenarnya gajinya tidak terlalu besar ibu ya. Karena datang memang ikhlas, pembayaran sesuai dengan berapa yang dibayar oleh anak-anak murid ya kan, siswa. Inilah yang hari-hari mereka dapatkan. Namun ibu yang kami muliakan, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, setiap hari 1.000 Bu. Kira-kira 1.000 sekarang Nek, adanya nilainya Nek? Tak ada lagi Nek. Tapi kalau masa saya dulu bayar limpeh pun masih laku ya kan Bu. Berapa beli roti? 5 perak. Berapa beli kerupuk? 5 perak. Masih laku ya. Kalau dulu ada lagi salawi ya kan Nek. Nah, sekarang tak ada lagi bayar. Semua ya kan, makanan minimal harganya 100. Itu pun kalau ada ya kan, tak ada nilai uang saja yang ada 100. Tapi kalau makanan tak ada lagi ya kan Bu. Minimal orang gopek sekarang membeli makanan. Nah subhanallah, kita coba dawamkan. 1 hari 1.000 perak, masukkan celengan 1.000 perak. Nanti insya Allah di akhir bulan, ibu yang kami muliakan, beli Al-Quran ya kan. Hari ini kita wakaf Al-Quran di mana misalnya? Di depan ada masjid. Masjid apa Bu? Baitur satu ya kan Bu. Terkadang orang beranggapan wakaf ini mesti banyak, ataupun beranggapan infak ini mesti banyak, padahal tidak. 1.000 perak, alhamdulillah tiap bulan dapat 1 Al-Quran Bu ya kan. Begitu juga tiap bulan, akhirnya setahun Bu, berapa banyak kita wakaf Al-Quran? 12 buah. Subhanallah. Bayangkan ibu yang kami muliakan, 12 buah dibaca sama anak-anak yang belajar Al-Quran. Masya Allah ya, pahala mengalir. Dibaca pula insya Allah dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Selama ibu yang kami muliakan, dia membaca Al-Quran terus menerus ya, kemudian menjadi imam, jadi hafiz Al-Quran, kemudian diajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah, selama itu pula pahalanya mengalir terus sama kita ibu yang kami muliakan. Ini luar biasa ya, luar biasa ibu yang kami muliakan ya. Cuma terkadang di sini kita tidak mau melazimkan. Padahal kalau kita pikir-pikir, 1.000 perak tak ada lagi nilainya. Sekarang anak-anak ya kan Bu, dikasih jajan 1.000, oh enggak Bu? Udah tahu enggak lagi, betul Bu? 1.000 nah 1.000. Mau beli apa? Berapa Bu? Goceng. 5.000 ya kan. Kalau 1.000 tak laku lagi ya. Itulah anak-anak sekarang. Kalau dulu bayar 1.000 udah yang bosaran. Udah mogah ya kan Bu. Bu gila itu jumpa mama, habis itu pergi dari orang tua, udah sonyong-sonyong mama ya kan. Udah banyak bisa dibeli di sekolah. Kalau dulu pula bayar beli mie cuma 100 peraknya ya kan Bu. Beli bakso pun dulu berapa Bu? 300 perak, 250 perak ya kan Bu. Sekarang di mana dapat bakso lagi segitu? Kuahnya saja pun tak dapat ya kan Bu. Apalagi mie sama baksonya, kuahnya pun tak dapat. Nah ibu yang kami muliakan, itu baru ibadah yang kecil. Berapa Bu? 1.000 perak per hari ya. Kemudian juga ibu yang kami muliakan, ada juga ibadah-ibadah yang lain. Nah
Ibu yang kami muliakan, kuncinya adalah bagaimana kita mendawamkan, bagaimana kita istiqamah. Apa misalnya yang lain ibu yang kami muliakan? Setiap hari kita dawamkan istighfar sebanyak berapa kali? Misalnya 1000 kali, ya kan Bu? Bangun kita pagi istighfar, ya. Begitu juga siap sholat istighfar, 5 waktu sholat istighfar. Subhanallah, ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga ibu yang kami muliakan, ya kan? Sambil kita membersihkan bunga, ya kan Bu? Biasanya sekarang oma-oma ini banyak bunganya dia kan. Nah, pokoknya ada istilah meramban namanya. Ada meramban istilahnya Bu? Tahu Bu meramban Bu ya? Begitu oma-oma ini, enggak buku banyak ya kan? Tapi tak mengeluarkan uang kan gitu kan. Meramban lah ke sana sini gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah kalau sudah dapat bunga satu saat pula janganlah pelit. Awalnya dapat meramban ya kan, tiba-tiba enggak dijual pula, ya kan? Nah, ada yang meminta kasih, ya kan Bu? Begitulah ibu yang kami muliakan hidup ini, ya kan? Dulu orang tak mengenal bunga, benar nggak Bu? Dulu beberapa tahun yang lalu yang terkenal itu musim batu, ya kan Bu? Sibuk, ayah-ayah batu cincin, ya kan? Sampai akhirnya terkadang di tangan tuh Bu, bukan lagi satu, limo ada batu cincinnya, begini Bu ya. Ya kan? Limo. Apalagi kalau ditengok si Hotman Paris, ya kan Bu, yang suka tangannya begini, kenapa? Cincin semua di sini. Nah, banyak cincinnya. Subhanallah. Nah sekarang lain pula, hikmah dari pandemi COVID-19 ini, musim bunga pula, ya kan Bu? Padahal kalau ditengok, macam kemarin ada orang saya tengok, bunganya di rawa-rawanya. Pas kami pergi ke ladang, ada bunga itu, ya kan? Nah, tapi sekarang sudah mahal harganya, kok dulu yang bayar, ya kan Bu? Dan macam-macam pula namanya, ya kan? Ada yang janda bolong, macam-macam mesti namanya. Ada yang gelombang cinta, entah apa namanya, ya kan? Nah, makin aneh namanya, makin mahal pula harganya, ya kan Bu? Subhanallah. Terkejut saya Bu. Ada pernah saya tengok di Facebook, ya kan? Harga bunga 150 juta. Apa aja? Yang ada putih sama hijaunya. Betul Bu ya? Separuh putih, separuh hijau. Ya Allah, saya pikir nanggawat lah harganya sampai 150 juta, ya kan Bu? Tapi itulah namanya lah kalau udah musim. Rupanya dulu pun kata orang tuh gelombang cinta dan lain-lain pas musimnya dulu sampai juga 50 juta katanya. Ya Allah, subhanallah. Sama lah dengan musim batu dulu, ya kan Bu? Batu yang ini harganya sekian juta, kalau sudah ikut kontes lain lagi sampai ratusan juta. Subhanallah, ya. Ibu yang kami muliakan, kembali kepada hadis tadi, ya. Amal yang kecil namun kita dawamkan. Ibu alhamdulillah bisa mendawamkan setiap hari sholat duha. Silakan bismillah sholat duha. Ibu biasa mendawamkan hanya 2 rakaat. Ibu bisa mendawamkan alhamdulillah 8 rakaat. Bismillah, silakan 8 rakaat, ya. Ibu biasa mendawamkan alhamdulillah sholat tahajud tiap malam minimal 2 rakaat. Bismillah, silakan, ya. Silahkan dawamkan 2 rakaat. Jangan terlalu ibu kita merasa memberatkan, ya. Kalau kita rasa sanggupnya bangun jam 5 kurang, katakan misalnya Bu jam 4.45, silahkan, ya. Jangan dipaksakan mesti sepertiga malam. Takutnya sekarang sholat sunat, sholat sunat dapat, sholat wajib lewat. Jangan seperti itu, ya. Silakan bangun jam berapa? Jam 4.45. Hanya berapa rakaat? 2 rakaat, silakan, ya. Ya, alhamdulillah sholat sunat dapat, sholat wajib juga dapat. Kita ini kan terkadang terbalik-balik, ya kan Bu? Sholat sunat dikerjakan, sholat yang wajib ditinggalkan. Janganlah pula begini bayar, ya kan? Sementara yang pertama kali dihisab itu nanti adalah sholat wajib, ya. Jangan yang wajibnya kita tinggalkan, sementara yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Ibu yang kami muliakan, ya, banyak ibadah-ibadah yang memang ringan, insya Allah bisa kita dawamkan. Sambil kita menyiram bunga, ya kan Bu, membersihkan bunga,
ya, biasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya biasa juga, Bu, ada kebetulan memelihara ikan sedikit di samping rumah. Pas kasih makan, tetap sambil berzikir kepada Allah, ya. Mudah-mudahan satu saat, walaupun dia tidak katakan bisa, ya, berkata-kata, tidak bisa seperti kita manusia, Allah berikan akal, tapi itu satu saat akan menjadi saksi, ya. Kalau kita sering berzikir, lidah kita sering mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu yang kami muliakan, ya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya? Jaddidu imanakum. Kata Rasul, seringlah kamu perbaharui iman kamu. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddid imanana? Ya Rasul, bagaimana kami caranya memperbaharui iman kami? Maka kata Rasul, jawabannya adalah aktsiru min qauli la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kamulah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ibu yang kami muliakan, masa COVID-19 ini, sering gak kita, Bu, meninggal orang-orang yang meninggal dunia? Sering tidak, Bu? Sering, ya. Tetangga kemarin ada yang meninggal, 2-3 hari kemudian ada yang meninggal, ya kan? Seminggu kemudian ada yang meninggal. Subhanallah, ya. Walaupun ingat, bukan karena COVID, tapi memang sudah datang ajalnya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, ibu yang kami muliakan, dunia ini adalah tempat kita sementara, namun akhirat selama-lamanya. Maka oleh karenanya, ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, mari kita bersibuk-sibuk, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk persiapan apa, Bu? Akhirat kita, ya. Tidak salah, ibu, menabung uang, tidak salah. Namun jangan uang hanya ditabung, tapi juga harus ada tabungan akhirat, ya. Jangan sibuk-sibuk hari-hari kerja, pagi, siang, malam. Namun ingat, jangan lupa juga kerja kita setiap hari untuk persiapan akhirat. Jangan lupa, ibu yang kami muliakan, ya. Maka mudah-mudahan, ibu yang kami muliakan, orang tuaku sekalian, di saat masanya sudah tiba, ya, namun kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sudah siap, ibu yang kami muliakan, ya. Sudah siap untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Semua kita datangnya dari siapa? Allah. Semua kita milik siapa? Allah. Akan kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak salah perbanyak juga zikir Allah, 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 ya. Supaya apa? Kita ingat kepada Allah, Allah Rabb, Tuhan yang menciptakan kita. Ibu yang kami muliakan, ya, mudah-mudahan ibu sekalian yang kami muliakan, apa yang kami sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibu yang kami muliakan, kita bisa tetap istiqamah, ya, bisa tetap teguh pendirian melaksanakan amal-amal yang Allah perintahkan. Maka mari pertama sekali kita istiqamah dari amal-amal wajib dulu, ibu yang kami muliakan, ya. Amal wajib mulai dari salat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Ini adalah amal wajib. Nah, setelah itu mari kita barengi juga dengan ibadah-ibadah sunnah, ibu yang kami muliakan. Ayo, ibadah sunnah apa yang bisa kita dawamkan? Salat duha, ya, Bu, ya. Qiyamul lail, tahajud, wudu, infak, sedekah, ya. Atau juga tilawah Al-Qur'an, silakan, ya. Subhanallah, apa yang bisa kita dawamkan, maka mudah-mudahan ini menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ibu, yang namanya amal baik, lebih baik biarlah Allah yang melihat. Jangan kita ingin sesekali
ingin dipuji, mengumbar, bercerita kepada orang lain. Cukuplah Allah yang menilai, karena Allah juga nanti yang akan memberikan imbalan kepada kita setiap dari amal ibadah yang kita lakukan. Baik ibu yang kami muliakan, demikian. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Silakan ibu yang kami muliakan. La ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا الله فإنك علينا قادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada sahibul bait ya Allah. Amin. Yang mereka sudah menempati rumah yang baru ini ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan rumah ini menjadi surga bagi mereka ya Allah. Amin. Jadikan rumah ini ya Allah membuat mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Amin. Jadikan rumah ini ya Allah melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Baik ibu yang kami muliakan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.